Ganjar, skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Sebentar Mas Ganjar, ini kita mau disclaimer ya. Ini pertanyaan murni dari panelis ya Mas ya. Bukan dari ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Karena ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan, pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama tahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada. Ya, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Nah, saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi dari pembicara tadi? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya dulu kali, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Presiden Prabowo Subianto dikasih paham Vladimir Putin, jika salah pilih kawan, maka akibatnya tidak main-main. Kabar kurang mengenakan datang dari pertemuan Presiden Prabowo dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Sudah capek-capek menempuh perjalanan 9.000 km dari Jakarta ke Moskow, Presiden Prabowo malah dibikin tepok jidat. Di tengah harga minyak yang sedang melonjak, Prabowo nampaknya berusaha membujuk Putin untuk memberi hak istimewa kepada Indonesia soal impor minyak dari Rusia. Namun Rusia langsung memberi jawaban tegas yang menyakitkan. Dalam bisnis, tidak ada yang namanya teman. Rusia akan tetap memberikan tarif normal kepada Indonesia jika ingin mengimpor minyak tanpa ada diskon 1 sen pun. Banyak pengamat yang menilai langkah ini merupakan syok terapi dari Rusia karena beberapa waktu lalu Indonesia secara terang-terangan mengambil posisi sebagai kawan Amerika dengan ikut bergabung Board of Peace. Rusia seolah sedang memperingat. Pada sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang runway-nya. Kita semuanya berharap agar pembangunan ini nantinya betul-betul dapat memudahkan kita pergi kemanapun, juga dapat mempercepat kita pergi kemanapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik kemanapun, dan memudahkan serta mempercepat pengiriman barang kemanapun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan terminal baru Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Bandar Udara Baru Morowali, Terminal Baru Bandar Udara Alupala Selayar, Terminal Baru Bandar Udara Lagaligo, Bua, Luwu, dan Terminal Baru Bandar Udara Beto Ambari, Bau-Bau.